Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa syafi'ana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat hafizakumullah. Tama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Terutama nikmat berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga kita pada siang hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Keduanya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada hari-hari ini, umat Islam merayakan peristiwa yang disebut dengan peristiwa Maulid Nabi. Peristiwa yang mana menandai kelahiran seorang Nabi Muhammad SAW. Ada yang menggunakan istilah Maulid, itu berarti yang diperingati adalah waktu lahirnya Nabi Muhammad. Karena lafal Maulid dalam bahasa Arab artinya isim zaman. Ada orang yang menggunakan istilah Mauludur Rusul. Itu juga benar karena kalau kita mengatakan Mauludur Rusul, maka yang kita peringati adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kata maulud itu adalah isim maf'ul yang artinya adalah seseorang yang dilahirkan. Nabi Muhammad lahir pada riwayat yang masyhur adalah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Isnin. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya adalah musim semi, yakni bulan-bulan yang sangat ditunggu karena orang bersuka cita pada bulan tersebut. Nabi lahir dalam suasana umat yang dalam keadaan jahiliyah. Dan kelahiran Nabi adalah pertanda dimulainya era baru bagi kemajuan Islam di seluruh dunia. Kalau kita lihat, Nabi Muhammad memang secara fisik itu adalah Nabi yang lahirnya paling akhir. Tapi secara nur Muhammad, Nabi Muhammad itu sudah ada ketika alam ini belum ada. Bahkan Allah dalam hadis qudsi, hadis yang dari Allah tapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam raya dan seisinya. Dan itu dalam beberapa riwayat dinyatakan ketika Nabi Adam terpeleset, lalu Nabi Adam itu berdoa, maka Nabi Adam menggunakan tawasul Nabi Muhammad. Kemudian Allah berkata, kenapa engkau bertawasul kepada Nabi Muhammad? Ya, karena di atas aras ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari situ maka kita tahu bahwa nama Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Artinya bahwa Nabi Muhammad memang secara fisik memang dilahirkan sebagai Nabi terakhir, tapi secara nur Muhammad, Nabi Muhammad sudah ada. Karenanya dalam kitab berjanji yang sering dibaca oleh para umat Islam di Indonesia, hafizul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismih tarakus syifa kafalam yusibu aruhu min adama wa ila abihi wa ummihi. Jadi
Nabi Muhammad sudah ada Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad itu turun-temurun dari Nabi Adam terus sampai ke Sayyid Abdullah, lalu itu masuk ke rahimnya Sayyidatina Aminah, lalu Nabi. Dan itu dijamin oleh Allah bahwa Nur Muhammad itu turun-temurun dari satu orang ke orang yang lain, itu semuanya melalui pernikahan. Tidak ada yang melalui perzinahan. Makanya di dalam kitab tersebut dikatakan tarokus sifah. Semua nenek moyang Nabi itu tidak ada yang melakukan berzina. Artinya Nur Muhammad itu memang betul-betul dijaga oleh Allah dari satu generasi ke generasi, dari satu orang ke orang lain, itu dia melalui pernikahan-pernikahan yang hak. Jamaah Jum'ah hafizakumullah, dalam satu ayat yang tadi saya sampaikan, Qul bifadlillahi babirahmati falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, karena karunia Allah, babirahmatihi, dan karena rahmat Allah, fabidzalika, dan karena hal tersebut, falyafrahu, maka hendaklah kalian semuanya itu berbahagia. Huwa, karunia dan rahmat Allah itu khairun, itu lebih bagus, mimma, dari apa-apa yajma'una yang kamu kumpulkan selama kamu di dunia. Ada beberapa ahli tafsir yang menafsirkan bahwa termasuk Imam Suyuti dalam salah satu kitabnya, dalam kitab tafsir karangannya oleh Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, beliau mengatakan bahwa beliau menafsiri dari beberapa ulama menyatakan bahwa fadlullah ay Al-Quran, bahwa katakanlah Muhammad, hendaklah kamu semua itu berbahagia dengan adanya karunia dari Allah. Apa itu karunia dari Allah? Beberapa ulama, beberapa salafus soleh menakwili bahwa itu adalah Al-Quran. Wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah. Beberapa ulama menafsirkan bahwa rahmat Allah yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi kita harus berbahagia karena adanya dua hal ini. Yang pertama adalah fadl Allah, yakni Al-Quran, wa birahmati, dan itu karena rahmat Allah dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ini inline dengan ayat yang pertama tadi saya baca bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, dan aku tidaklah mengutus kepadamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Saya kira jamaah semuanya hafal semuanya bahwa ayat ini, dan itu sangat populer sekali ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan itu juga inline dengan ayat sebelumnya, qul fadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan adanya Al-Quran dan dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus berbahagia. Karena wasilah dua inilah yang itu akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat nanti. Dan Al-Quran dan juga Nabi Muhammad itu adalah khairun, itu lebih bagus, mimma, dari apa-apa yajma'un yang mereka semuanya kumpulkan. Jamaah Jum'ah hafizakumullah, tentu kita harus bahagia. Ada suatu cerita riwayat, dan ini juga ada di Sahih Bukhari hadisnya. Bagaimana bahagianya bagaimana bahagianya Abu Lahab ketika budaknya yang bernama Suwaibah mengabari bahwa Abu Lahab mempunyai kemenakan, yakni Nabi Muhammad. Saat itu juga Suwaibah itu dimerdekakan. Dan inilah yang menjadi wasilah ataupun perantara Abu Lahab itu setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Karena Abu Lahab itu berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dan ketika Abu Lahab karena saking bahagianya, maka budak yang namanya Suwaibah, ini laki-laki, dalam istilah Arab itu tidak berarti yang berakhiran tak itu perempuan ya, itu laki-laki, budaknya ini Suwaibah, itu langsung dimerdekakan. Dan ketika dia menuju ke rumah Sayyid Abdullah, ke rumahnya Sayyidatina Aminah, dia karena bahagianya itu sambil mendendangkan syair-syair. Sudah mafhum bagi kita semua bahwa salah satu hobi dari orang-orang Quraisy adalah mendendangkan syair. Dan karena kecintaan dari Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad,
maka dia siksanya hari Senin, setiap hari Senin itu diringankan. Adalah suatu syair yang menggambarkan bagaimana keadaan Abu Lahab atau bagaimana keadaan orang yang bahagia dengan adanya Nabi Muhammad. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhum wa tabbat yadahu bil jahimi mukhallada. Bagaimana kamu melihat seorang ini, idza kana hadza, ketika ada hadza orang ini, maksudnya adalah Abu Lahab, kafiron, Abu Lahab jelas kafir, ja'a dhammuhu, yang mana celaan kepada Abu Lahab itu telah ada di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jelas, di Al-Quran bahwa Abu Lahab itu dicela oleh Allah. Tabbat, celaka engkau Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu bil jahimi mukhallada. Bahkan Abu Lahab itu berada di neraka jahim, fil jahimi mukhallada, selama-lamanya. Terus di bait kedua, ata'annahu miyaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada. Hanya saja ketika hari Isnin itu Abu Lahab itu siksanya itu diringankan. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena dia bahagia dengan kelahiran dari Nabi Muhammad. Para ulama itu biasa supaya itu enak diingat, jadi ayat Al-Quran, hadis, apa itu dibuat syair seperti ini. Ata'annahu miyaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Dia setiap hari Senin itu diringankan, dan itu ada di hadis. Ya, karena apa? Karena kebahagiaan dia atas kelahiran Nabi Muhammad, dan dengan otomatis dia memerdekakan Suwaibah. Famaddanu billadzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhada. Lalu bagaimana dengan orang yang seumur-umur hidupnya itu senang dengan kehadiran Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan tauhid. Ya, Abu Lahab saja yang dia bahagia ketika Nabi lahir, padahal dia itu jelas dinas di dalam ayat Al-Quran dalam surat Tabbat Yada, dia sebagai masuk neraka selama-lamanya, itu dia mendapatkan keringanan, pembebasan ketika hari Isnin. Famadhonu, lalu bagaimana sangkaanmu biladzi, dengan seseorang alladzi kana, yang ada umruhu, umurnya selama hidupnya itu bi ahmada masruro, dengan Nabi Muhammad itu selalu bahagia, wa mata, tapi ada syaratnya, wa mata muwahhidah, dan dia nanti harus mati dengan keadaan tauhid. Karenanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, dan ya Allah berikanlah pungkasinya aku dengan kematian yang husnul khatimah. Ini ada 3 syair yang menggambarkan bagaimana kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi Muhammad, insya Allah akan mendatangkan syafaat kita di hari kiamat nanti. Jamaah Jumat hafizakumullah, selain kita harus bahagia dengan dengan kelahiran Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka satu lagi kita harus cinta dengan semua ajaran Nabi Muhammad SAW, karena rasa cinta inilah yang akan menyebabkan kita nanti akan memperoleh syafaat kepada di hari kiamat, dan juga kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi, cinta kepada ajarannya, sehingga pada bulan-bulan seperti ini umat Nabi Muhammad banyak memperingati Maulid Nabi. Ada yang mendedangkan dengan sirah-sirah nabawiyah, ada yang menyayangi anak yatim, menyayangi janda dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hadis yang menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kita tahu bahwa Anas bin Malik itu adalah khadim Rasulullah sejak kecil. Beliau itu adalah selalu menyiapkan keperluannya Rasulullah, karenanya sahabat Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis. Dalam satu hadisnya Anas bin Malik menyatakan bahwa suatu saat
Ada seorang Badui atau ja'a Robi faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Terus Nabi menjawab, wa ma'adat tabiyah. Lalu apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, ma'adatu bikasrati sholah wa bikasrati saum. Ya demi Allah ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan hari kiamat itu bikasrati sholah, dengan banyak sholat, wala bikasrati saum, dan juga tidak dengan banyak puasa. Walakin uhibbuk, tetapi aku mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, anta ma'aman ahabba, engkau akan berada di sisi atau kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berbahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad. Kita bersyukur dengan hadirnya Nabi Muhammad dengan melakukan amal-amal soleh, dan kita niatkan itu sebagai itba'ur rusul. Dan juga dengan tidak kalah pentingnya kita harus selalu cinta kepada Rasulullah, bahkan itu melebihi diri kita sendiri, orang tua kita ada, ataupun kepada anak kita. La yu'minu haddukum hatta akun ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum ay la yu'minu imanan kamilan. Kamu tidak beriman cara iman yang sempurna sehingga aku Nabi Muhammad itu lebih kamu cintai dibanding orang tuamu, anakmu, dan manusia semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana syafi'ana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa taquni ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'iyat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.